Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu dalam mutiara ilmu di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu termasuk dari ibadah, dan menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Adapun tema dari mutiara ilmu bulan Ramadan hari ini yaitu berkaitan dengan faidah dalam surat Al-Asr. Ada banyak faidah yang dapat kita ambil di dalam surat Al-Asr ini, yang mana surat Al-Asr termasuk dalam kategori qisar as-surah, atau termasuk dalam kategori surat-surat pendek, yang mana surat Al-Asr adalah surat ke-103 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 3 ayat saja. Dan surat Al-Asr ini adalah surat yang sering kita baca karena termasuk surat-surat yang mudah. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Kata Allah Subhanahu wa taala wal 'asr, yang artinya adalah demi masa atau demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang besar, yaitu di awal ayat Allah bersumpah demi masa atau demi waktu. Tujuan untuk apa Allah bersumpah demi waktu? Karena untuk mengingatkan kita sebagai manusia betapa pentingnya waktu yang kita miliki selama di dunia ini. Karena waktu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya. Nanti di hari kiamat, salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang waktunya, untuk apa dia gunakan. Apakah dia gunakan waktu tersebut untuk sesuatu yang baik, atau malah ia gunakan waktu tersebut untuk sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min hadza. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu surat, yaitu surat Al-Asr ini saja, maka ini sudah cukup untuk menjadikan surat ini petunjuk kehidupan, pedoman hidup bagi manusia, karena di dalamnya terkandung banyak sekali hal-hal penting, termasuk salah satunya adalah waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Allah mengatakan sesungguhnya semua manusia seluruhnya, entah itu yang beriman dan juga yang kafir, semuanya dalam kerugian, kecuali beberapa orang, beberapa sifat manusia yang akan disebutkan di kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya? Illal ladzina amanu, kecuali semua orang manusia, semua manusia merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Apa itu iman? Iman adalah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya, dan dia meyakini atas segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dia meyakini tentang semua rukun iman yang 6. Dia meyakini adanya hari kiamat, dia meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini tentang kebenaran Al-Quran, dia meyakini adanya malaikah dan lain sebagainya. Ini arti dari iman. Dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya.
Kemudian wa amilus salihah, dan orang yang tidak merugi kedua di dunia adalah orang yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Itu orang yang senantiasa berbuat baik di muka bumi. Dia menebarkan kebaikan di muka bumi dengan cara dia beribadah ataupun menolong seseorang untuk kembali ke jalan yang lurus. Ini adalah amal saleh. Kemudian kalimat berikutnya watawasau bil haqq, yaitu orang yang saling mengingatkan sesama temannya, sesama manusia, agar tetap berada di jalan Allah, tetap berada di jalan yang lurus. Jadi ketika kita mendapati teman kita melakukan keburukan, maka hendaknya kita menasihati dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini adalah orang yang beruntung, yang tidak merugi di dunia yang ketiga. Adapun orang yang tidak merugi yang keempat, yaitu watawasau bis sabr. Apa itu watawasau bis sabr? Yaitu orang yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Apa maksudnya saling menasihati dalam kesabaran? Yaitu misalkan ketika tertimpa musibah, dia mengingatkan kepada saudaranya untuk bersabar dalam menghadapi ujian yang sedang ia hadapi, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya segala sesuatu milik Allah dan hanya kepada Allah lah semuanya itu kembali. Dia menasihati saudaranya untuk bersabar atas segala cobaan, bersabar atas segala ujian yang sedang Allah berikan kepada dirinya tersebut. Ini adalah saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian faedah ketiga di dalam surat Al-Asr, yaitu pentingnya kekuatan kebersamaan. Di dalam surat ini mengajarkan pentingnya saling menasihati. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita dalam kesendirian, mungkin kita bisa berbuat kesalahan dan tidak ada yang menasihati diri kita. Namun dengan kebersamaan, kita mungkin ada yang menasihati diri kita di saat kita lalai kepada Allah, ataupun saat kita malas beribadah kepada Allah, itu ada yang menasihati diri kita. Karena manusia itu seperti sebuah sapu lidi, sebuah lidi. Dimana kalau misalkan hanya satu batang saja itu mudah patah. Namun jika lidi-lidi tersebut ditumpuk menjadi banyak, maka lidi tersebut akan menjadi kuat, akan sulit untuk dipatahkan. Maka dari itu kita membutuhkan kekuatan kebersamaan untuk kita bisa lebih kuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kesimpulan dari surat Al-Asr ini, yaitu surat Al-Asr mengingatkan kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita selama di dunia ini, baik dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan cara beramal saleh, dan juga dengan saling menasihati kepada kebenaran ataupun menasihati dalam kesabaran. Maka dari itu mari kita jadikan surat ini sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan juga di akhirat. Mari kita gunakan waktu-waktu kita mulai dari ini untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kehidupan dunia kita ataupun kehidupan di akhirat kita. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.